Oke, baik. Selamat siang, sore, dan malam, dan selamat datang di video kali ini. Perkenalkan, saya Rafa Mulia Maulana dari Teknik Sipil Undip Angkatan 21, yang pada semester kali ini akan menjadi tentor akademik HMS pada mata kuliah semester 4, yaitu Geometri Jalan Raya atau GJR. Nah, pada video kali ini kita akan membahas SNJ atau soal dan jawaban dari UTS Geometri Jalan Raya tahun lalu. Langsung aja kita masuk ke materi. Oke, baik. Jadi sudah bisa dilihat di layar, ini merupakan pengerjaan SNJ yang bisa teman-teman akses di Google Drive dari SAO Sipil Undip. Jadi soalnya sendiri itu antara lain dibagi jadi 3 dosen pengampu, seperti yang teman-teman bisa lihat di sini. Ada 3 dosen pengampu. Yang pertama Pak Joko yang membuat soal nomor 1, ini Pak Joko. Lalu ada Pak Supri itu nanti akan membuat soal nomor 3, dan Bu Amel yang membuat nomor soal 2. Mungkin teman-teman harus perhatikan dari sekarang, bahwasanya Pak Joko itu mengajar materi apa, Pak Supri mengajar materi apa, dan Bu Amel mengajar materi apa. Nah, kalau untuk soal UTS tahun lalu sendiri, Pak Joko yang menciptakan soal nomor 1 ini membahas sebagian besar alinemen horizontal. Nomor A ini alinemen horizontal, B juga masih horizontal, dan C juga horizontal. Sedang nomor 2 dari Bu Amel membawakan satu materi juga, yaitu kurang lebih parameter perancangan. Bisa dilihat di sini ada LHR, lalu umur rencana, dan lain-lain. Ini juga merupakan parameter perancangan. Yang teman-teman mungkin ketika mengerjakan tugas perancangan terstruktur, ini merupakan bagian dari bab 1, yaitu judulnya juga parameter perancangan. Sedangkan Pak Supri di nomor 3 membawakan 2 materi utama yang dibawakan juga di termin pertama semester 4, yaitu antara lain yang pertama, klasifikasi jalan pada nomor 1 dibedakan untuk NIM ganjil dan NIM genap. Ini di poin A ini klasifikasi jalan, dan di poin B ini akan membawakan penampang melintang tipikal, dan C juga masih penampang melintang tipikal. Mungkin bisa diartikan detail bahu jalan dan selokan samping ini mungkin bisa diartikan sebagai bangunan pelengkap, tapi pada UTS kali ini masih masuk ke dalam materi penampang tipikal melintang. Oke, yang pertama kita masuk saja ke eh, materi-materi lebih dahulu. Jadi di sini juga saya akan mengulas terlebih dahulu materi, kemudian setelah itu kita masuk ke soal dan jawaban UTS tersebut. Oke, jadi untuk perancangan alinemen horizontal sendiri, seperti yang bisa teman-teman lihat di sini ada 3 pokok pembahasan utama. Yang pertama pengertian alinemen horizontal dan lengkung horizontal, lalu ada analisis faktor perancangan, serta yang terakhir ada lengkung peralihan. Yang pertama secara definisi, jadi mungkin untuk pengantar saja tips ketika mengerjakan soal-soal dari Pak Joko itu usahakan entah itu open book atau close book, teman-teman jawabnya secara singkat, benar-benar singkat, mungkin satu kalimat terdiri dari 3 sampai 5 kata itu sudah maksimal. Jadi usahakan sesingkat mungkin. Jadi teman-teman perbanyak pembacaan definisi-definisi seperti ini agar kemudian ketika ada soal-soal yang sifatnya sudah definitif seperti menjelaskan apa itu lengkung horizontal dan apa itu dan sebagainya, itu teman-teman bisa menjelaskan dengan singkat, padat, dan jelas. Jangan kemudian ketika open book dan teman-teman tidak mudeng, teman-teman menulis tuh satu paragraf dan sebagainya, itu bisa-bisa nol. Oke, yang pertama alinemen horizontal. Alinemen adalah garis tujuan jalan atau trase, serta alinemen horizontal adalah suatu jalan proyeksi sumbu jalan tegak lurus bidang peta. Jadi bisa diartikan, kayak kita skip aja, bisa diartikan nih ya, alinemen horizontal tuh ini ya, tanpa atas kayak gini. Kalau dalam ini sih bisa disebutnya sebagai trase ya. Alinemen horizontal itu trase. Erat kaitannya dengan trase. Oke, alinemen horizontal itu dibagi jadi 2, bagian lurus dan lengkung horizontal. Jadi ketika teman-teman menghubungkan titik A dengan titik B, teman-teman akan ada bagian tangan, lengkung lengkung horizontal, tangan, lengkung horizontal, tangan, lengkung horizontal, tangan. Oke, jadi ini adalah bagian lurus dan ini adalah lengkung horizontal. Oke, lanjut. Oke, ketika teman-teman membuat suatu tikungan seperti pada bagian ini, teman-teman pasti akan merasakan ketika teman belok ke kiri, akan seperti ketika dalam kendaraan khususnya mobil, mungkin akan ada perasaan seperti teman-teman tertarik ke arah kanan. Itu dinamakan dengan gaya sentrifugal. Gaya sentrifugal itu seolah-olah teman-teman tertarik keluar. Oleh karena itu, suatu lengkung horizontal harus difasilitasi dengan super elevasi agar kemudian gaya sentrifugal yang terjadi itu bisa diminimalisasi atau sifatnya menjadi nol. Delta delta sentrifugal sama dengan nol.
Nah, jadi begini ya kurang lebih ya, ketika teman-teman belok ke kanan, maka nanti akan ada gaya yang menarik teman-teman ke kiri. Inilah gaya sentrifugalnya. Dengan super elevasi ini ditinggikan di bagian luarnya, maka diharapkan kendaraan itu tidak jadi overturning atau tidak jadi guling ke kiri karena difasilitasi oleh hal ini. Jadi pengendara tetap bisa lewat dengan leluasa. Oke, lanjut lengkung horizontal. Lengkung horizontal ini perlu disediakan peluru peralihan, super elevasi seperti yang barusan aku bahas, perlebaran pergerakan sel dan kebiasaan samping. Tapi untuk materi elemen horizontal ini hanya akan fokus ke mungkin di bagian super elevasi dan lengkung peralihan. Nah ini dipahami hal-hal seperti ini, lengkung horizontal itu tujuannya keamanan dan kenyamanan. Bold-bold seperti ini yang kemudian menjadi nilai plus bagi Pak Joko jika teman-teman bisa memahami pada konsepnya. Perancangan lengkung horizontal berlaku hubungan antara kecepatan garis lengkung keduanya, kecepatan dan bla bla bla. Ini ya, ketika kita berbicara mengenai lengkung horizontal maupun alinyaman horizontal adalah 1, 2, 3, 4 faktor ini nih yang akan menjadi bahan pertimbangan. Jadi misal di sini nih, soal satu apa yang diperhatikan dalam suatu alinyaman horizontal, maka teman-teman harus menghafal 4 ini. Apa saja kriterianya, kaitannya dengan apa, dan lain sebagainya. Ini rumus dasar, ini rumus kurva dasar, nanti akan ada soal yang membahas ini juga, derajat lengkung. Jadi diusahakan itu derajat lengkung itu seminim-minimnya, dan radius ini adalah sebesar-besarnya. Konsep dasarnya seperti itu. Super elevasi ini bisa dilihat 4, 6, 8 ini ya. Jadi 8 ini mungkin untuk jalan perkotaan, 6 ini untuk jalan antar kota kolektor, dan 4% ini adalah untuk arteri primer gitu. Kurang lebih seperti itu. Gaya gesek melintang ini adalah gimana sih kendaraan kita bisa ini mempertahankan kesehatannya di jalan. Maka dari itu gaya gesek melintang ini cukup mengandalkan performa ban gitu. Jadi sulit dikontrol. Untuk kasus ini gesek kesehatan melintang ini seringkali diabaikan. Walaupun ada tabelnya nanti saat perancangan juga menggunakan tabel, tapi seringkali ketika ujian seperti ini bisa saja diabaikan karena itu bergantung pada tiap pengguna kendaraan. Radius. Nah ini untuk E dan FM maksimum maka R minimum. Maka dari itu secara konsep E dan FM ini harus dihindari. Yang maksimum ini harus dihindari sehingga maka dari itu R-nya itu nanti akan menjadi sangat besar gini. E dan FM-nya dikecilkan. E dan seterusnya lengkung peralihan. Oke, nanti kita bahas di soal aja lanjut-lanjutannya. Lanjut ke parameter. Mungkin nanti kita bahas langsung di soal aja ya, biar teman-teman lebih mudeng ya. Oke, yang pertama, apa yang perlu diperhatikan dalam perancangan alinyaman horizontal jalan tol daerah bukit? Jelaskan secara singkat, secara singkat. Kata kuncinya di sini sudah jelas ya, alinyaman horizontal, jalan tol, dan daerah bukit gunung. Jadi alinyaman horizontal ini kaitannya dengan tadi tangan dan lengkung horizontal. Sedangkan jalan tol ini secara kesimpulan maka dia kecepatannya harus tinggi. Sifat dasar jalan tol itu kecepatan minimumnya 60 km per jam. Dan daerah Bukit Gunung ini merupakan kecohan. Karena jika kita berbicara mengenai alinyaman horizontal, hampir belum ada kaitannya dengan medan, kondisi medan seperti bukit, gunung, karena kita bicaranya mengenai segala hal yang horizontal. Kalau daerah bukit gunung dan lain sebagainya itu masuknya ke alinyaman vertikal, tentang bagaimana muka tanah aslinya, lalu bagaimana jalannya nanti, lalu cut and fill dan sebagainya, itu nanti masuk ke alinyaman horizontal. Oke, ini udah aku buatkan summary-nya. Jadi menurut rumus PDGJ, kecepatan jika jalan tol itu minimumnya 60, super elevasi itu maka 4-6% karena jalan tol. FM ini bergantung pada performa jadi sulit dikontrol, abaikan. Radius ini tekan R yang minim, R yang betul, R yang minimum seperti ini. Oke, lalu nomor B, kita menghindari penggunaan E dan FM maksimum seperti yang tadi ada di materi ya. Jika kita menggunakan E dan FM yang maksimum, maka radius kita akan sangat kecil. Dengan demikian tikungan kita akan bisa dibilang cukup ini ya, cukup terjal gitu. Kita harus ngedrift gitu, kita harus meluncur. Maka dari itu kita gunakan R yang besar. Jadi secara gambar kayak gini ya, teman-teman. Itu D. Di sini delta atau lengkungan. Dan ini R, radius. Ini R, radius. Semakin besar R-nya, semakin aman ya ketika kita berbelok. Gini lebih nyaman. Ini secara rumus sudah ada di sini. Ini logika dasarnya seperti ini ya.
Nah ini, kalau kita pakai E dan FM yang maksimum, maka nanti radiusnya rendah. Kita butuh radius yang tinggi, maka E dan FM harus dihindari penggunaan maksimumnya. Dan lalu, kapan memerlukan lengkung peralihan? Secara teori, jawaban singkatnya itu adalah ketika mana ini? Ketika radius terlalu kecil. Seperti ini. Atau bisa juga ditambahkan lengkung horizontal peralihan berdesain lengkung horizontal memiliki sudut tikungan yang besar, sudut tikungan besar dan ini radius kecil, sudut tikungan besar dan radius kecil. Ya, ini intinya. Jadi ketika tadi kita anggap ini apa? Ininya terlalu curam untuk ngedrift, maka kita perlu peralihan untuk memfasilitasi. Kurang lebih seperti itu. Kita lanjut ke nomor 2 yang dibuat oleh Bu Amel. Ini ada menjelaskan NIM genap jalan luar kota, kondisi medan bukit. Ini parameter perancangan ya. Jadi ketika dengan data-data yang disajikan ini kita bisa mendapat kesimpulan apa ketika merancang suatu jalan. Ini mungkin kaitannya dengan bab 1 untuk tugas perancangan terstruktur. Jadi untuk NIM genap menggunakan jalan arteri luar kota di kawasan industri, sedangkan NIM gasal nanti menggunakan jalan kolektor dalam kota dan di kawasan komersial. Tidak jauh berbeda dengan yang nomor 1 tadi, jalan arteri luar kota ini nanti maka kaitannya dengan kecepatan lalu lintas, LHR, lalu lintas, dan lain sebagainya. Dan sedangkan kawasan industri ini, kawasan industri itu erat kaitannya dengan pinggiran kota. Maka dengan demikian tidak diperlukan sarana seperti trotoar dan lain sebagainya, karena kondisi medan yang tidak terlalu sibuk, sedangkan kawasan komersial seperti ini erat kaitannya dengan wilayah kota, sehingga diperlukan sarana seperti trotoar agar kemudian orang-orang bisa menjadi friendly pedestrian dan lain sebagainya. Lalu dari hasil promosi lalu lintas, lalu untuk kondisi medan bukit ini nanti kaitannya dengan super elevasi dan lain sebagainya. Oke, dan kecepatan rencana tentunya. Oke, lalu dari hasil promosi lalu lintas dilakukan pada Maret tahun 2000 diperoleh LHR X SMP per hari. X itu adalah NIM akhir ya. Masa perencanaan 1 tahun, masa konsumsi 2 tahun, dan masa 27 tahun. Dapat diasumsikan, dapat diusahakan, dan beberapa jawaban. Jadi hal lainnya dapat diasumsikan, nanti kita bahas di bawah langsung. Oke, jadi itu yang soal pertama. Tuliskan asumsi beserta argumennya. Jadi dari keseluruhan soal ini, teman-teman diminta menuliskan argumennya. Apa yang bisa kita simpulkan dari soal tersebut. Jadi fungsi jalan dan kondisi medan akan berpengaruh pada kecepatan desain dan konfigurasi lajur. Dengan kasus kelas jalan arteri luar kota, ini untuk NIM genap ya, arteri luar kota, dan kolektor dalam kota untuk NIM gasal, pada medan bukit, maka dapat memperhatikan tabel berikut. Kalau tidak salah ini tabel 5.3 dan 5.4 di PDGJ 2021. Ini datanya sudah lengkap. Kalau tahun lalu pengerjaan nomor 2 untuk Bu Amel ini karena open book jadi benar-benar terbantu ya. Jangan lupa ngeprint. Sedangkan untuk nomor 1 yang 1 dan 3 itu nggak terlalu penting untuk open book. Jadi datanya sepertinya sudah ada semua, kolektor sekunder, maka dia termasuk kelas jalan apa, konfigurasi lajurnya seperti apa, dan rentang kecepatannya seperti apa, ini sudah ada semua. Oke. Nah, ini nanti kaitannya dengan kecepatan desain, konfigurasi lajur, kemiringan medan. Lalu untuk poin nomor 2, tentukan kecepatan rencana dan argumennya seperti yang sudah ada di tabel, semuanya based on tabel, 60 km, sedangkan kolektor dalam kota 30 km. Ini nanti argumennya bisa diberikan bahwa saya dia di daerah yang bukit dan lain sebagainya. Dan nomor 3, hitung volume jam perencanaan ini nanti menggunakan LHR ya. Jadi tadi ada data LHR, masa perencanaan, tahun perencanaan, tahun pelaksanaan, dan tahun akhir rencana. Itu tujuannya untuk menghitung volume jam perencanaan. Jadi diketahui LHR 17.000 SMP per hari, ini jadikan SMP per jam dulu, lalu masa perencanaan 1 tahun, masa konsumsi 2 tahun, dan masa operasi 27 tahun. Tadi ada pun asumsi hal yang disampaikan bisa diasumsikan, oleh karena itu kita mengasumsikan I. Itu adalah perkiraan pertumbuhan pengguna jalan. Jadi diperkirakan dalam 1 tahun ini pengguna jalan itu tumbuh sebesar 4%, sedangkan dalam 27 tahun di akhir umur rencana, pertumbuhan pengguna itu adalah 4,2% dari 17.000 SMP per hari ini. Kurang lebih seperti itu. Sedangkan rumusnya sendiri itu menggunakan F sama dengan P. 1 plus IN, kalau teman-teman diambil ekonomi, ini kurang lebih seperti rumus kompon interest atau bunga majemuk ya. Jadi proses yang terjadi itu tidak secara linear, tapi secara eksponensial. Setiap tahun, setiap setiap pertumbuhan itu tumbuhnya lebih cepat, karena dia sifatnya eksponensial atau pangkat N.
Nah, lanjut ke perhitungannya, ini LHR perencanaan, LHR pelaksanaan, dan akhir umur rencana. Ini merupakan LHR-nya. Jadi LHR dikali 1 plus pertumbuhan, kurung tutup, pangkat umur tahun rencana. Misal dia perencanaannya 1 tahun, maka dia pangkat 1. Akhir umur rencana 27 tahun, maka pangkat 27. Oke, dengan demikian kita dapat nih LHR perencanaan, LHR pelaksanaan, dan LHR akhir umur rencana. Jadi, secara kesimpulan kalau kita baca soal itu secara logika, ketika kita di tahun 2023 ingin merencanakan suatu jalan, dan jalan itu direncanakan bisa beroperasi sampai 27 tahun kemudian, maka ketika tahun 2023 dia itu volumenya 17.000 SMB per hari, di 27 tahun kemudian diperkirakan pengguna jalan itu adalah sebesar 22.051,126 SMB per jam atau satuan mobil penumpang per jam. Ini oke ini ya. Lalu terakhir kita hitung volume jam perencanaannya. Jadi kayak dalam 1 jam dia volumenya berapa. Ini tujuannya untuk apa? Untuk menghitung kapasitas jalan. Jadi kaitannya dengan MKJI nanti. Manual Kapasitas Jalan Indonesia yang dulu dipelajari di mata kuliah RLL. Rumusnya sendiri untuk IJD adalah LHRR atau LHR di akhir umur rencana dikalikan dengan K. Ini K udah ada juga di sini adalah faktor jam desain. 8-11% untuk jalanan yang padat. Maka tadi komersial bisa pakai jalanan yang padat, sedangkan 7-15% untuk luar kota, maka yang industrial bisa pakai 7-15% bebas. Oke, oleh karena itu kita dapat volume jam perencanaan 172,90 SMP per jam. Lalu diplot nih ke tabel 53 dan 54. 53 untuk antar kota dan 54 untuk dalam kota. Dapat semuanya, kita bisa menentukan parameter-parameter yang diperlukan dalam jalani seperti konfigurasi lajur, lebar bahu jalan, dan lain sebagainya. Nanti kaitannya dengan bab 1 di tugas perancangan terstruktur. Nomor 3 dari Pak Supri ini cukup simpel ya materinya ya. Yang nomor 1, yang poin A ini nanti kayak klasifikasi jalan, lalu poin B nanti penampang melintang, dan yang poin C ini juga masih kaitannya dengan penampang melintang. Oke, yang poin A, sebelum melakukan klasifikasi dapat diperhatikan faktor berikut ini sudah aku rangkumkan. Faktor-faktor ketika kita mengklasifikasi suatu jalan, yaitu ada sifat dan pergerakan lalu lintas, sistem jaringan, status jalan, dan pelaksanaan jalan. Sifat dan pergerakan lalu lintas yang jelas adalah teman-teman harus menghafalkan peta induk. Peta induk ini adalah komponen jalan nasional. Minimal teman-teman hafal peta induk di wilayah Jawa Tengah, yaitu nanti ini mulai dari Jakarta, lalu nanti masuk ke MC, Jakarta, Semarang, jadi Pekalongan, Tegal, dan lain-lain itu nanti masuk ke peta induk semua, tapi secara jalan nasional yang ini adalah menghubungkan Jakarta dan Semarang. Jakarta, Semarang ke selatan dibagi 2, ada Jogja dan Solo. Semarang ke kanan ini ada wilayah kecil-kecil, Demak, Kudus, Pati, Rembang. Lalu nanti sampai ujung paling kanan ke Surabaya. Kurang lebih seperti itu. Lalu lanjut ke sistem jaringan. Sistem jaringan ini intinya mengacu pada penyebutan dalam soal. Apabila soalnya menyebutkan Semarang, Demak, maka dia antar kota, maka dia primer. Kalau dia menyebutkan jalan dalam kota kayak Jalan Pandangan ke Jalan Petamiroto, maka di dalam kota atau dia ada sistem jalan sekunder. Sedangkan status jalan ini juga mengacu pada daerah yang dihubungkan ya. Misal ibu kota negara, misal dia Jakarta, Semarang, maka dia ibu kota negara ke ibu kota provinsi, maka jelas dia adalah kelas jalan nasional. Dan terutama semua yang ada dalam peta induk ini adalah kelas jalan nasional. Jadi misal dia adalah daerah kecil-kecil yang secara status jalan mungkin dia adalah jalan provinsi, tapi dia berada di dalam ruas jalan peta induk ini, maka dia merupakan jalan nasional. Dan yang terakhir prasarana jalan ini gampang aja, jalan tol JBH, lalu jalan arteri dan sebagainya, jalan raya, jalan kolektor dan sebagainya adalah jalan sedang. Kaitannya dengan apa? Dengan konfigurasi dan lebar jalan. Nanti tinggal disampaikan ini aja udah lebih dari cukup. Oke, lalu di soal tadi udah ada NIM genap dan NIM ganjil, sudah ada di sini semua, bisa dibaca aja. Lalu yang B, penampang melintang, tipikal desain baru menurut pedoman PDGJ, pedoman desain geometri jalan. Intinya adalah tipikal baru itu dilengkapi dengan subdrain layer atau lapisan di bawah tanah yang fungsinya dia itu impermeable sehingga dia masih bisa mengalirkan air ke saluran drainase di sini. Itu poin pertama, ada subdrain layer. Ketika teman-teman menggambar, wajib ada subdrain layer digambarkan dan dituliskan itu adalah subdrain layer. Dan yang kedua telah dimodifikasi
dan di samping itu subdrain layer, dia itu di pangkal di ujung subdrain layernya itu berada di top saluran. Ini saluran di sini, topnya di sini. Nah, subdrain layer itu harus ada di atas top saluran. Itu intinya. Dengan kemiringan subdrain layer 5-10%. Lalu yang kedua, yang membedakan dengan tipikal lama adalah telah dimodifikasi untuk memfasilitasi kendaraan yang oleng. Bahwasanya selama ini di samping jalur ini mungkin bisa langsung sangat dekat dengan drainase atau saluran pembuangan. Sedangkan sekarang di samping lajur atau jalur ini masih difasilitasi dengan bahu jalan, verge, rounding, dan sebagainya. Sehingga ini tujuannya untuk memfasilitasi ketika ada kendaraan yang keluar dari lajur, dia masih bisa difasilitasi oleh verge, rounding, dan bahu jalan ini untuk mengembalikan stabilitasnya dan kembali ke lajur utama. Dan yang terakhir, disediakan jalur hijau vegetasi tanaman di sisi sebelah sisi terluar dari bahu jalan. Lalu yang poin C, gambarkan detail bahu jalan dan selokan samping. Ini sudah ada, diikuti saja nanti arahannya. Ini poin B dan poin C ini based on PPT-nya Pak Supri, jadi teman-teman bisa pelajari kembali aja dan ini sudah pasti benar. Kurang lebih seperti itu untuk video akademik UTS SNJ GCR. Apabila ada pertanyaan bisa menghubungi ke nomor WA terkait dari tentor GCR yaitu saya. Kurang lebihnya mohon maaf, terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.